terima kasih para panitia, kakak-kakak panitia. Sekarang kita masuk sesi alumni ya. Nah, ya, saya juga termasuk koordinator kemahasiswaan. Hari ini akan membawakan talk show kali ini. Sebelum kita masuk bincang-bincang singkat ini, saya mau memperkenalkan dulu nih alumni-alumni yang menyempatkan diri ya, hadir ya. Tolong dibantu slide-nya. Nah, ada Kak Stefan. Kak Stefan, saya sapa dulu. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Johan. Ya, kemudian ada Kak, ini panggilannya kadang-kadang Leo, kadang Edo, tapi saya biasa manggil Edo. Halo Kak Edo. Halo Pak Johan. Ya, sore juga. Lanjut lagi. Nah, ada Kak Steven. Ya, halo Pak. Nah, Kak Steven juga sudah datang, dan Kak Jessa. Halo. Iya, halo Nah, Pak. oke, ini lumayan ya, sudah ada 4 orang kakak-kakak yang ini. Mungkin share screen-nya sudah bisa dimatikan saja. Kita langsung masuk sesi ini ya, bincang-bincang dulu. Ya. Nah, oke, selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu kakak-kakak di sini. Ini adalah MOB online yang kedua untuk Fakultas Teknobiologi, dan kali ini kita mengedepankan ini ya, tema genom ya, gitu ya. Nah, di awal saya coba dong ini dulu, perkenalan diri dulu masing-masing. Mungkin yang paling tua angkatannya di sini siapa ya? Silakan. Siapa ini? Edo kah atau Steven? Cesa ya? Saya lupa ini angkatan paling tua di sini siapa? Silakan. Sama Steven, Pak. Oh ya, itu ya, duluan ayo. Angkatan berapa? Kemudian sekarang posisinya atau kesibukannya sedang ngapain saja sih? Ya, Edo dulu aja. Iya. Oke, sebelumnya selamat siang, selamat sore ya, selamat sore Pak Johan, teman-teman panitia, terus teman-teman alumni juga, dan mahasiswa baru semuanya. Mungkin pertama kali saya ucapkan selamat datang juga di Fakultas Teknobiologi. Doa saya yang pertama mudah-mudahan kerasan. Jadi seperti yang sudah diintroduksikan Pak Johan tadi, saya salah satu alumni dari Fakultas Teknobiologi, angkatan 2013. Terus sekarang saya bekerja di salah satu multinational company yang bernama PT Science Worker. Jadi dan sekarang diamanai sebagai untuk area manager wilayah Jawa Timur sampai Nusa Tenggara. Di sini aktivitas saya sehari-hari adalah, karena kita bergerak sebagai vendor untuk molecular biology gitu ya, lebih utamanya. Jadi terutama saat pandemi COVID kemarin itu kita benar-benar kayak kedatangan new technology bagi orang Indonesia. Jadi yang sebelumnya itu mungkin hanya kita saja alumni teknobiologi yang tahu PCR itu apa, tapi dalam sekejap seluruh orang di Indonesia harus tahu PCR itu apa. Jadi selama hampir 1,5 tahun ini kegiatannya paling sering adalah melakukan training kepada pihak-pihak tenaga analis laboratorium bagaimana cara mengerjakan teknik pemeriksaan kesehatan molekuler yang baik dan benar. Sekian introduksi dari saya, Pak Johan. Ya, gitu ya, teman-teman ya, bisa ingat ya. Berarti nanti kalau mau buka usaha PCR, kontaknya ke siapa, ingat ya. Oke, silakan yang sepantaran Mas Ian ya, Kak Steven, monggo. Ya, perkenalkan juga, dan saya ucapkan selamat datang juga kepada adik-adik mahasiswa baru. Saya satu angkatan dengan Kak Edo di angkatan 2013. Kesibukannya sih, kalau sekarang ini saya baru aja bergabung di perusahaan pangan, baru sekitar 6 bulan lah kira-kira, di PT FKS Multi Agro. Dia di dalamnya FKS Group, bergerak di bidang pangan dan pakan sih terutama. Jadi
Kalau kalian pernah tahu snack taro, kemudian ada juga snack mie instan, kemudian mie ayam 2 telur, itu sekarang juga tergabung dalam FKS Group. Sedangkan saya sendiri posisi sebagai Research Department Head, kesibukannya sih lebih ke mengembangkan produk-produk yang berhubungan dengan kedelai. Jadi seperti tempe, keripik tempe, dan lain sebagainya. Sekian sih introduction dari saya, Pak Johan. Ya, jadi Kak Steven ini lebih ke arah pangan ya, bidang pangan ya. Ya, betul. Dan posisinya di Jakarta ya? Di Jakarta. Oke, ya terima kasih. Monggo silakan, yang tertua berikutnya siapa ini? Cesa ya? Oh ya, silakan Kak Cesa. Ya, halo Pak Johan dan juga semuanya, panitia, alumni, dan teman-teman mahasiswa baru biotek. Nama saya Cesa Talia, bisa dipanggil Cesa. Untuk saat ini saya bekerja di PT Java Kompit yang di Perak, di Jalan Nilam. Yang Java yang saya tempati bergerak di bidang pakan sapi, pakan ternak, dan juga edible oil. Jadi prosesnya dari bungkil, kemudian diekstraksi, kemudian untuk minyaknya diambil untuk jadi crude coconut oil, sedangkan untuk ampasnya jadi pelet ternak. Nanti biasanya sama peternaknya akan dicampur lagi dengan berbagai entah itu ingredient lainnya untuk diberikan ke sapi atau ternak yang lainnya. Seperti itu. Untuk di tempat saya sendiri sih untuk ke arah bioteknya memang tidak terlalu banyak, Pak. Tapi lebih ke arah kimianya mungkin ya. Karena juga ada solvent extraction dan lain sebagainya seperti itu. Ya itu aja sih Pak introduction dari saya. Ya, makasih Kak Jesa. Soal pakan ya ini ya. Nanti kita coba tanya-tanya soal pakan ini gimana sih. Oke, monggo silakan Kak Stefan. Selamat sore Pak Johan, kakak-kakak alumni, terus teman-teman panitia juga, dan para maharu. Perkenalkan, nama saya Stefan Pertama Chandra, alumni Fakultas Teknobiologi angkatan 2015. Saat ini sih saya sedang bekerja di Laboratorium KLB Ubaya Hambang Bio yang berlokasi di Ubaya. Nah, di sini saya juga berperan sebagai peneliti, salah satu peneliti dari Ubaya. Nah, di lab ini bergerak di bidang tanaman. Jadi, bagaimana kita memanfaatkan kultur jaringan tanaman, contohnya untuk melakukan produksi tanaman-tanaman di Indonesia, tetapi sudah skala industri, jadi untuk produksi massal seperti itu. Ya, terima kasih Kak Stefan woro-woronya ya soal bagaimana sekarang bekerja di bidang kultur jaringan tanaman ya. Oke, saya masuk ke obrolan selanjutnya ya, terutama mau menarik kembali, membawa kembali masing-masing dari kakak-kakak alumni ini ke masa-masa di awal pada saat MOB saat itu, gitu ya. Apa masih ingat dulu itu MOB-nya, misalnya temanya apa, dan juga dulu milih biotek itu kenapa, gitu ya. Silakan, siapa dulu, monggo. Ingat tak dulu tema MOB-nya apa dan dulu milih biotek kenapa gitu. Silakan. Yang paling muda dulu ya, harusnya paling ingat. Mulai dari saya berarti. Oh iya, kalau gitu saya bahas sedikit tentang MOB dulu angkatan saya gimana. Jadi untuk temanya sendiri sih kayaknya saya sudah lupa temanya apa. Cuma untuk mungkin kakak-kakak di sini yang Kak Edo, Kak Steven sama Kak Ces ini dulu panitia saya. Jadi mungkin mereka lebih ingat karena kan mereka yang mengurus. Cuma untuk alasan saya memilih biotek dulu itu karena kan yang pertama ya pasti biasanya orang yang masuk bioteknologi itu yang lebih suka ke arah biologi. Jadi
anak-anak yang senang biologi itu biasanya masuk ke arah bioteknologi. Nah, selain itu juga pada waktu saya 2015 itu mau memilih jurusan kuliah itu mencari mana yang prospek kedepannya bagus. Jadi di mana lapangan kerja itu masih sangat luas, tetapi peminatnya itu masih kecil. Nah, setelah melihat-lihat dan mencari-cari, ketemulah ternyata ada Fakultas Teknik Biologi dan nyari-nyari ternyata biotek itu ada di beberapa universitas. Nah, salah satunya di Ubaya. Nah, akhirnya pilihnya ke Ubaya karena memang juga pas itu akreditasinya juga sudah bagus, terus dilihat juga mata pelajarannya menarik juga. Terus yang datang untuk melakukan expo di sekolah saya kebetulan alumni dari Fakultas Teknik Biologi juga, jadi penyampaian informasinya itu lengkap sehingga tertarik masuk ke Fakultas Teknik Biologi. Di Makassar ya, betul ya Stefan ya? Iya Pak, dari Makassar. Makassar ya, berarti waktu memilih Ubaya berarti ya posisinya ya pertama kali ke Surabaya kah? Iya Pak, jadi pertama kali ke Surabaya waktu daftar ulang itu. Nah, betul ya, jadi langsung jadi anak perantauan ya istilahnya ya. Iya Pak. Nah, ini nanti kamu harusnya nggak lulus ini karena dari panitia MOB-nya kamu nggak hafalin tema MOB-nya. Ini gimana ini? Kakak-kakak panitianya saat itu coba dikonfirmasi temanya apa, silakan. Nah, itu. Nah, itu ada tuh. Oh, biogeneration. Oh ya, sudah ingat. Terima kasih Kak Cesa. Ya, hampir nggak lulus MOB tadi. Oke, silakan lanjutkan yang Kak Edo atau Kak Steven, Kak Cesa. Dulu MOB-nya dulu temanya apa sih dan sempat waktu pertama kali sampai memutuskan memilih Fakultas Teknik Biologi itu apa? Kalau dari angkatan saya juga lupa nih temanya apa Pak Johan. Mungkin Kak Edo bisa bantu. Jadi kalau saya sendiri sih pada saat pertama kali memilih biotek, karena memang dari awal sangat suka dengan dunia biologi, dan seperti yang dibilang oleh Stefan juga, dunia biologi ini sebenarnya luas lapangan pekerjaannya, karena kita bisa ke pangan, bisa ke kesehatan, kemudian ke kimia kita juga bisa, ke tanaman. Jadi prospek kerja dan prospek masa depannya itu sangat bagus. Dari itu pada saat itu juga saya putuskan masuk ke biotek. Nah, kenapa kok Ubaya? Karena pada saat itu Ubaya ini satu-satunya universitas yang punya fakultas teknobiologi atau jurusan bioteknologi di Jawa Timur. Oke, ya seangkatan ya sama Edo ya waktu itu ya. Iya betul Pak. Nah, bebannya di Edo sekarang. Kak Edo, tema MOB-nya waktu itu apa? Gitu. Iya. Sama sih, saya juga lupa Pak. Tema MOB-nya apa waktu itu? Berapa tahun yang lalu sih? 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu ya. Iya. Dan waktu itu saya nggak tahu ya, mungkin kalau sekarang kelihatannya MOB-nya tuh happy gitu ya, happy gitu. Tapi kalau zaman dulu tuh kalau boleh cerita sedikit, MOB-nya tuh nggak se-happy sekarang teman-teman. Jadi dulu itu waktu MOB masih ini ya, ala-ala semi militer lah ya. Gitu. Kalau sejak beberapa tahun terakhir ini kan setahu saya udah nggak dibolehin ya seperti itu. Jadi suasananya harus happy kayak gitu. Jadi ya angkatan yang sekarang harus sedikit bersyukur gitu ya karena tidak semiliter itu. Kalau dulu alasan kenapa kok memilih teknobiologi, saya harus jujur awalnya mungkin biotek not my first choice gitu ya. Saya dulu dan mungkin hampir banyak orang yang masuk biotek itu adalah orang-orang yang dulunya punya cita-cita masuk FK, Fakultas Kedokteran gitu. Saya waktu itu akhirnya memutuskan masuk Teknobio karena saya ikut event yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswanya Teknobio. Jadi waktu itu ada suatu event namanya Biocamp. Di situ kita benar-benar merasakan secara empiris bagaimana teknik pengerjaan gambaran di Teknobio seperti apa.
kebetulan saya waktu itu temanya fingerprinting ya, fingerprinting untuk molekuler ya waktu itu ya. Molekuler, betul Pak. Untuk itu masih ke Ubaya Trawas? Iya, sudah di UTC Pak. Masih di UTC ya. Iya, masih di UTC gitu. Jadi waktu itu bahkan ya kita melakukan PCR dan elektroforesis juga di sana gitu. Jadi itu yang momen pertama yang bikin jatuh cinta gitu. Dan sampai sekarang ya berarti ya. Kesampaian sampai benar-benar bekerja di bidang ya molekuler juga ya gitu ya. Benar. Jadi dan waktu itu saya punya keyakinan ini ilmu yang blue ocean gitu ya. Kita nyebutnya blue ocean karena tidak banyak orang yang menguasai hal itu ketika itu, dan ilmunya akan sangat berprospek di future gitu ya. Dan terbukti sekarang sangat dibutuhkan keilmuan kita. Betul. Apalagi pas COVID ya, panen ya, semuanya nyari itu. Betul. Alat-alat, PCR, rumah sakit, apa nyari semua itu ya. Betul Pak. Jadi kalau ini kan mungkin udah 4 tahun ya, 4 tahun saya bekerja di tempat saya sekarang ini. Tahun-tahun awal itu memang istilahnya yang penggunanya itu memang sudah cukup banyak, tapi gara-gara pandemi COVID ini membludak istilahnya gitu. Ya, makasih info singkatnya dulu untuk Kak Edo. Sekarang kita ke Kak Cesa, silakan. Ya, saya sendirian ya 2014. 2014 kalau nggak salah temanya Petri, nggak tahu. Yang ada Petri-Petrinya gitu. Singkat kepanjangannya pas lupa Pak. Ya, oke. Ya, monggo. Kalau saya juga dulu MOB masih ingat idea, gitu, tapi juga kepanjangannya lupa gitu ya. Berapa 2007 berarti 14 tahun yang lalu gitu ya. Itu lebih lama lagi. Tapi monggo, kesannya dulu waktu itu Cesa memilih biotek kenapa? Dulu memang karena waktu SMA suka biologi sih Pak. Terus setelah itu kan mendengar kalau Fakultas Teknobiologi ada di Ubaya, terus kan baru, maksudnya jarang orang yang tahu seperti itu. Dan kalau dilihat dari apa sih teknobiologi itu, sebenarnya kedepannya yaitu kayak kata teman-teman tadi itu banyak manfaatnya. Seperti itu. Cuma memang belum banyak orang yang tahu tentang teknobiologi. Jadi kalau dulu misalnya ditanya kuliah di mana, di bioteknologi. Oh, itu apa? Ya, itu ada pangan, ada kesehatan, ada tanaman. Sama teknologi pangan apa? Oh, ya, itu. Ya, bingung jawabnya ya. Waktu itu jelasinnya juga susah ya gitu ya. Ya akhirnya ya lebih ke arah-arah yang tidak terlihat mata gitu kan. Kayak mikro kayak gitu. Nah, kalau sekarang mungkin ya nanti teman-teman akan seiring berjalannya waktu mungkin akan lebih bisa menjelaskan ke yang lain. Kalau bioteknologi itu memang berbeda dari kayak teknologi pangan ataupun mungkin kayak FK atau yang dan sebagainya kayak gitu. Bagi di saat pandemi ini, yaitu tadi tentang PCR itu akhirnya banyak kayak mama, papa, terus kayak tetangga gitu juga akhirnya tanya tentang PCR. PCR itu apa? Terus giliran itu Cesa bisa menjelaskan berarti ya langsung. Ya. Minimal untuk keluarga. Saya menjelaskan secara bahasa awam gitu kan Pak. Iya, betul ya. Baik, kita coba masuk sih. Kita coba masuk masing-masing ke masa-masa masih kuliah S1 ya. Ini beberapa dari mungkin bukan beberapa, berarti semuanya juga termasuk sudah berkuliah S2 ya. Ada yang sedang, ada yang sudah lulus gitu ya. Tapi saya coba tarik kembali ke masa-masa S1. Kalau disuruh memilih saat itu momen yang paling berkesan bagi masing-masing kakak-kakak di sini itu apa sih dan kenapa momen itu paling berkesan? Boleh momen dimarahi, boleh momen sempat gagal di mata kuliah tertentu, atau ikut lomba, ikut ormawa, silakan. Mungkin bisa satu saja kisah paling berkesan. Siapa dulu? Ada yang sudah kepikiran? Sempat kepikiran gitu? Atau milih apa? Konsultasi sama dosen kah? Atau pengalaman tertentu misalnya? Dulu juga masih bisa studi ekskursi ya, kemana-mana, ke pabrik gitu misalnya. Nah, silakan.
Ini saya dulu Pak, saya sudah Ya. nemu nih. Iya, nggak apa-apa. Ini Kak Stefan masih out dari Zoom karena masalah koneksi. Monggo. Silakan Kak Stefan gimana? Kalau momen paling berkesan bagi saya pada saat skripsi ya. Nah, Kenapa? pada Berkesannya saat kenapa? skripsi itu kalau nggak salah berbarengan dengan saya menjadi panitianya International Conference. Oh, NRLS ya, yang pertama ya. Iya, waktu itu saya jadi MC. Nah, paling berkesan waktu itu karena kalau kita penelitian molekuler kan dan mikrobiologi juga ya, itu kan kadang-kadang kita harus menginap di kampus karena menunggu hasil pertumbuhan mikroba dan lain-lain. Nah, pada saat itu setelah menginap mengerjakan skripsi, besok paginya tuh langsung bertugas di NRLS. Waktu Jadi itu nggak sempat di ini ya, mandi. gedung psikologi ya, atau perpustakaan ya? Perpustakaan kalau nggak salah ya. Di lantai 5, Pak. Yang Lantai di 5 auditorium gedung tuh. auditorium itu ya. Betul. Iya. Saya waktu itu nggak ikut tapi tahu dokumentasinya. Oh, ini MC nih, Stephen ini bajunya pakai blazer dan jaket. Iya, sama Cynthia kalau nggak salah. Sama Cynthia Tanggara ya. Iya. Iya, Pak. Itu sih yang berkesan. Berarti langsung macak ya pagi-paginya betul setelah nginep. Iya, Pak. Jadi masih ngantuk-ngantuk juga sebenarnya. Kan semalaman juga nggak tidur. Oke. Tapi overall lancar ya waktu itu International Conference itu juga setahu saya yang pertama ya 2016 kalau nggak salah ya. Ya, pertama, betul Pak. Pertama kali. Jadi waktu itu juga rame juga sih, masih rame banget waktu itu. I see. Apalagi yang duduk-duduk dekat kamu MC depan itu semua pembicara invited speaker-nya semua itu. Nah, betul. Tapi terlatih juga ya untuk bisa MC di depan mereka ya. MC dengan bahasa Inggris, Pak. Oke. Lanjut, mungkin ada yang sudah kepikiran momen-momen berkesannya lagi waktu dulu S1? Kak Stefan, Kak Desa, silakan. Apa ya? Sebenarnya banyak banget sih Pak. Sebenarnya kalau dibilang momen berkesan, salah satunya juga waktu itu saya juga skripsinya topiknya mirip-mirip sama Kak Stephen ya. Jadi saya sampai masih simpan Kepler-nya NRLS. Ini Kepler NRLS. Ya. Terus ini benar tadi temanya Kak Cesa memang Petri waktu itu. Wow, itu sampai kartu-kartunya dibawa ini sebagai bukti. Iya, saya nggak. Oh ini kayaknya masalah. Apa waktu itu background-nya bisa dimatikan kalau bermasalah. Iya, bentar. Saya matikan background-nya. Iya, jadi kayaknya sih momen paling berkesan saya secara whole aja ya. Jadi saya dulu sangat suka kegiatan mahasiswa juga. Jadi gimana Anda merasakan hektiknya ketika praktikum itu yang harusnya cuma 2-3 jam bisa molor gitu ya sampai malam, padahal Anda harus punya kegiatan kegiatan gitu ya. Sampai dulu kita julukannya adalah kura-kura gitu ya, kuliah rapat gitu. Nah, itu menurut saya benar-benar momen yang melatih time management kita gitu. Jadi kalau kita nanti setelah lulus kita berhadapan di di masyarakat umum, di tempat kerja itu tidak akan seindah di kuliah kawan-kawan gitu. Makanya dengan Anda ikut berbagai macam ormawa, kemudian ikut kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya, itu akan sangat membantu skill-skill kalian nanti ketika sudah lulus. Jadi ini kumpulan kartu panitia saya. Ngumpulin kartu panitia banyak sekali itu ya. Masih ada. Oke. Jadi saran saya manfaatkan, tapi juga jangan meninggalkan akademik ya gitu. Jadi kurikulum di biotek itu saya udah bandingkan sendiri dengan kurikulum S1, setara S1 di universitas lain, itu jauh banget gitu. Kita sangat skillful. Belajar sebaik-baiknya. Ya, makasih. Saya ingatkan juga sebentar lagi. Sekarang pun sudah mulai ya event-event alumni gitu ya. Saya rasa kakak-kakak di sini bisa ikut ini, nuliskan kisah memorable-nya ya, karena sebentar lagi kita ada temu alumni juga gitu ya. Di foto gitu. Jadi satu kolase semua kepleknya gitu. Banyak sekali gitu ya.
Oke, ya silakan Kak Jessa, Kak Stefan, gimana kisah paling berkesannya pada saat kuliah S1 di sini? Untuk yang paling berkesan sebenarnya semuanya berkesan, Pak. Jadi kan Coach Steven waktu skripsi, saya skripsi juga berkesan karena inap tadi. Terus Koedo waktu kuliah rapat saya juga mengalami masa itu. Bahkan dulu pernah saya ada 3 acara yang berturut-turut dilaksanakan. Jadi kayak dan 2 acara itu di UTC. Jadi saya nggak pulang dari UTC, langsung lanjut ke acara yang satunya. Berapa hari Satunya waktu di itu? ada 2 acara itu berapa hari totalnya? untuk yang fakultas kalau nggak salah 3 hari 2 malam. Terus dilanjutkan acaranya UNIF 2 hari 1 malam. Sampai 1 minggu ya di sana Jadi ya, di Terawas ya. ya, jadi langsung bawa baju panitia juga sekalian ke sana. Jadi nggak ikut pulang ke sini juga. Nah, kalau yang berkesan lainnya sih waktu MOB-nya sih, Pak. Karena kan ya kalau untuk yang sekarang kan memang ya lebih ramah kalian nggak dalam tanda mengalami kutip gitu ya. ya maksudnya Okay. Lebih enak memang kalau misalnya ya ini kan saat-saat pandemi seperti ini. Cuma dulu itu kayak biotek kan memang mahasiswanya tidak terlalu banyak. Angkatan saya sendiri kalau nggak salah itu awal 60 orang sekian, terus gugur lama-lama jadi sekitar 30 sekian. Nah, menariknya di MOB sendiri itu kita itu satu-satunya fakultas yang bisa foto satu angkatan. Dalam Ya. satu ya, Dalam satu frame itu langsung ke foto gitu ya. dalam satu frame itu langsung satu angkatan. Karena cuma sekitar segitu orang. Nah, jadi antar teman seangkatan, terus antar panitia dan nantinya juga kakak tingkat itu apa ya? Kedekatannya itu lebih tinggi dibandingkan fakultas lain karena kita lebih untuk saling kenal kayak gitu. Karena kan lebih mudah ingat karena sedikit itu. Jadi sama dosennya pun juga lebih kayak sahabat gitu sih. Kekeluargaannya lebih keras. Ya. Nah, rata-rata hampir semua skripsi ya saat ini ya. Maksudnya momen-momen berkesannya. Kalau Kak Stefan apa? Adakah momen berkesan yang paling berkesan gitu selama berkuliah S1? Kalau menanyakan momen paling berkesan, hampir semua berkesan, Pak. Dari masuk bioteknologi sampai saya bisa lulus pun saya terkesan, Pak. Saya bisa lulus gitu. Untuk MOB-nya juga sangat berkesan, di mana kan kakak-kakak panitia saya itu ada di sini juga hadir. Ada Kak Edo, Kak Steven, ada Kak Cesa. Terus di UBAI sendiri banyak event-event seru juga, seperti ada PIMUS, ada UBA Games, dan dari fakultas sendiri juga ada banyak event-event seru juga. Nah, cuma untuk yang paling berkesan sih sepertinya momen saya skripsi sama tim saya ada berenam melakukan skripsi tentang diabetes mellitus tipe 2 yang pertama kali dilakukan di Fakultas Teknologi kita, dan baru tahun kedua untuk menggunakan hewan coba. Jadi di situ saya dan tim itu melakukan penelitian 1 tahun lebih, jadi lemburnya banyak, terus bagaimana juga kita banyak diajarin tentang cara handling hewan, terus tentang etika penelitian, terus ilmunya juga banyak tentang itu hari kan untuk melihat metilasi dan lain. Jadi ilmunya juga sangat menarik, jadi itu sangat berkesan banget. Sampai sekarang pun saya masih ingat itu tentang bagaimana kita tiap hari lembur, terus mengurus mencitnya, melakukan PCR dan elektroforesisnya, kayak gitu, Pak. Pernah kegigit mencit juga? Teman saya, Pak, tergigit. Bukan saya kamu ya? tidak berani kalau dia sudah mulai menggigit. Makanya. Jadi bukan sampai kamunya yang kena ya? Oke. Iya. Ya kita sebenarnya mau lebih lama tapi sudah diingatkan juga oleh panitia. Satu saja lagi gini ya sebelum kita tutup gitu ya. Kira-kira ini kan sekarang banyak masa-masa pelaksanaan kuliah, MOB, event semuanya online karena pandemi gitu ya. Terlepas dari itu, kira-kira dari kakak-kakak ini pesan untuk adik-adik
Maharu yang baru bergabung di Biotek. Ini apa? Silakan. Satu persatu bisa memberikan pesannya. Silakan. Siapa dulu? Monggo, monggo. Ya, Kak Edo ya. Silakan. Ya, mungkin saya dulu, Pak. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru, pesan saya jangan berkecil hati kalau memang kalian merasa terpaksa masuk Fakultas Teknobiologi. Percayalah bahwa ilmu kalian itu adalah ilmu yang akan sangat dibutuhkan gitu ya di masa depan dan sudah terbukti sekarang gitu. Walaupun memang yang disayangkan adalah kalian mungkin semoga pandemi ini nggak terlalu lama gitu ya. Jadi kalian bisa merasakan teknik di laboratorium itu secara langsung. Cuman kalau memang keadaan belum memungkinkan, saran saya adalah manfaatkan teknologi digital sebanyak mungkin. Banyak sekali sekarang itu video-video tentang pengerjaan di bidang bioteknologi di YouTube gitu ya. Jadi tambahlah ilmu kalian sebanyak-banyaknya, walaupun belum bisa merasakannya secara langsung. Itu akan sangat useful bagi kalian nanti, terutama kalau sudah lulus gitu ya, maka kadang kemampuan kita di atas kertas itu tidak menjamin keberhasilan kita. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana cara kalian benar-benar tahu handlingnya gitu ya, konsep handling, bagaimana cara komunikasi, kemudian bagaimana cara kalian memecahkan masalah, itu jauh lebih dibutuhkan daripada kalian bangga dengan bisa menghafal beratus-ratus materi dan lain-lain. Jadi itu aja pesan saya, Pak. Jadi benar-benar manfaatkan momen belajar kalian. Nikmatilah istilahnya ya, apapun yang sudah disediakan tetap nikmati sambil tetap mengutamakan kesehatan ya karena masa-masa ini ya. Oke. Terima kasih Kak Edo. Silakan Stephen, Kak Stefan, Kak Jesa. Sebelum nanti kita masuk sesi Q&A ya, teman-teman Maharu kalau sudah ada beberapa pertanyaan muncul bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti kita bahas setelah sesi ini. Silakan pesan-pesannya untuk adik-adik Maharu. Kak Stefan sudah mau bicara mungkin? Ya boleh deh kalau gitu. Saya duluan aja, izin ke Kak Stephen sama Kak Cesa dulu. Jadi kalau pesan saya sih untuk Maharu semua, kan sekarang ini kalian terkendala dengan kondisi di mana semua kan serba online ya. Jadi saya pun sekarang ini sedang S2 dengan keadaan online dan memang banyak hambatan yang kita alami seperti mungkin koneksi tidak stabil ataupun mungkin lebih banyak belajar sendiri dan lain-lain. Cuma pesan saya sih kalian tetap belajar walaupun memang tidak bertatap muka langsung dengan dosen. Cuma kalian harus tetap benar-benar rajin, tetap benar-benar mencari apa yang disuruh, misalnya pelajaran apa gitu, nah disuruh tugas apa, nah itu benar-benar dikerjakan, benar-benar sepenuh hati dikerjakan walaupun memang cuma online kan. Percayalah bahwa nanti ilmunya itu bakal terpakai di dunia kerja. Jadi belajarlah dengan serius, dengan benar-benar. Jadi ketika ilmunya itu benar-benar bermanfaat. Jadi karena kan kalian juga membawa nama fakultas kita juga nanti ketika di dunia kerja. Jadi belajarlah dengan serius dan percayalah pasti semua berjalan sesuai dengan rencana kalau benar-benar serius. Ya, terima kasih Kak Stefan. Silakan Kak Jesa, Kak Stephen, tambahan lagi. Ya dulu ya. Kalau pesan dari saya sih hampir sama sebenarnya. Tetaplah belajar dan cari ilmu sebanyak mungkin.
Mungkin menambahi dari Kak Edo tadi, ilmu-ilmu tentang bioteknologi ini nggak cuma dari YouTube, tapi kita juga bisa dapat dari webinar-webinar, karena kan zaman sekarang banyak nih yang mengadakan webinar-webinar yang gratis ataupun yang murah pun nggak masalah, pokoknya kita dapat ilmu yang baru gitu dari webinar-webinar ini. Kemudian mungkin juga masalah saya agak berbeda dengan Edo ya. Kalau dari pengalaman saya, nilai ini juga penting untuk membuka jalan kita pada saat kita mencari pekerjaan. Jadi nilai jangan dianggap remeh, jangan merasa bahwa nggak menentukan kok nilai saya ini di dunia pekerjaan, tapi menentukan dalam membuka peluangnya, dalam mencari pekerjaan itu sangat menentukan untuk nilai. Jadi jangan malas-malasan, nilainya juga jangan dianggap remeh. Kemudian juga dalam masa pandemi ini stay safe dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Itu aja sih. Terima kasih Kak Steven. Nah, monggo Kak Cesa, ada pesan tambahan lagi? Ya, menyimpulkan dari kakak-kakak yang lain sih. Jadi nilai pelajaran maupun pengalaman organisasi itu keduanya sama-sama penting di pekerjaan. Apapun itu pekerjaannya, mungkin kalian ada yang mau jadi dosen, atau kalian ada yang mau jadi karyawan swasta, atau mungkin wirausaha, apapun itu tetap butuh penyerapan dari materi dan juga dari pelatihan di organisasi. Kalau saya sih, kalau mungkin kalian merasa nantinya stres atau apa untuk menjalani pelajarannya, biasanya itu saya memang kayak organisasi ini untuk pengalihan, maksudnya apa ya? Kayak selingan biar nggak terlalu stres ke pelajaran. Tapi di organisasi sendiri memang itu nanti akan sangat berguna untuk kita saat kerja. Karena kalau misalnya kita kerja, pasti kan semua orang pingin yang kayak targetnya itu jadi ya tingkatannya di atas gitu lah. Nah, untuk jadi yang tingkatan di atas itu kita juga butuh kayak pengalaman gimana sih cara ngendel orang yang berbeda-beda sifat, karakternya, dan lain sebagainya. Nah, tapi nilai materi sendiri juga penting untuk kita, karena memang tidak memungkiri kantor-kantor juga pasti akan melihat IPK dan juga ditambah dengan pengalaman organisasi itu sebagai nilai tambah untuk kita sendiri. Jadi memang harus ada balance antara kita tetap belajar, tapi juga bisa menyerap pelajaran lain yang bisa kita dapat dari zaman kuliah kayak gitu sih, Pak. Sip. Ya, jadi harus seimbang juga antara apa hard skill yang kita dapat sama soft skill-nya ya, sama pengalaman-pengalaman juga ya. Oke, ini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya coba baca satu persatu gitu ya, lumayan banyak ini ya. Nanti salah satu dari kakak-kakak ini bisa menjawab gitu ya, yang paling siap gitu lah. Oke, ini ada pertanyaan dari mahasiswa atas nama Jovan. Penasaran juga nanya, bagaimana sih para kakak-kakak bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan prospeknya bioteknologi? Apakah lewat magang atau bagaimana? Saya sama minta tips juga bagaimana menemukan pekerjaan sesuai jurusan. Nah, mungkin lebih ke arah bisa cocok ya nemu ke pekerjaan itu dulu gimana gitu. Silakan. Yang mau menjawab? Mungkin yang pekerjaannya paling cocok ya, Pak. Science worker ya. Silakan. Sebenarnya sih menurut saya pribadi sekarang itu mencari pekerjaan yang sesuai dengan background kita itu sudah sangat mudah gitu ya. Contoh aja kita punya yang namanya website Jobstreet gitu ya. Terus dan semacamnya itu kita bisa memasukkan semua profil kita, background kita, minat kita di apa, dan buktinya walaupun saya sekarang sudah masih bekerja gitu ya, tapi di email Jobstreet saya itu setiap minggu hampir ada selalu beritahuan tentang pekerjaan yang berhubungan dengan tentang biologi atau bioteknologi gitu. Jadi menurut saya itu sangat mudah sekarang.
Kemudian ada yang kita sebut dengan website namanya LinkedIn gitu ya. LinkedIn itu semacam Facebook tapi untuk para profesional. Di situ kalian juga sama, kalian bisa masukkan CV kalian, background kalian, dan di situ banyak sekali headhunter, kita sebutnya headhunter ya. Jadi para recruiter itu yang akan punya fitur menseleksi orang-orang dengan skill-skill khusus gitu. Jadi kalian masukkan aja misalnya di situ saya punya skill background pemurnian protein gitu, atau kalian punya PCR. Itu sekarang dan kebetulan momennya pas gitu ya, karena di Indonesia tuh sekarang sedang banyak sekali perusahaan biofarmasi yang berdiri di Indonesia. Tuh, ada Kalbe gitu ya, ada Dexa, kemudian Bernofarm, Etana Bioteknologis, PT Daewung, tempat saya dulu magang, itu mereka sekarang sangat-sangat membuka diri. Kalau dulu mungkin kita tuh selalu digeser oleh apoteker gitu ya, farmasi. Tapi sekarang eranya sudah berubah. Jadi jangan takut kesulitan mencari bagaimana yang sesuai dengan prospek sesuai background biotek, karena sekarang sudah banyak sekali sarananya. Tuh. Nah, pas ya bisa ada satu wadah atau ada satu kesempatan ya ternyata untuk bisa sampai klop gitu ya Kak Edo ya. Ini masih pertanyaannya masih mungkin harus dijawab Pak Edo juga gitu ya. Ya, betul Pak. Yang mana Pak? Kalau yang ini ada pertanyaan selanjutnya mungkin masih terkait karena pertanyaannya begini, apakah yang ini dari Lorencia ya, apakah menurut Kakak bioteknologi di bidang forensik dibutuhkan di masa depan? Nah, kayaknya masih cocok Kak Edo yang menjawab. Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya karena memang karena mungkin saya ini ya sebagai vendor jadi banyak sekali relasi orang di bidang bioteknologi itu. Kalau saya boleh jujur sejujur-jujurnya, kalau hanya mengecilkan di forensik itu memang lingkupnya kecil gitu. Tapi coba Anda melebarkan forensiknya itu bukan hanya ke forensik kesehatan ya, tapi forensik dalam tanda kutip ke arah yang lain. Contoh, sekarang saya sedang menghandle project ada suatu eksportir ikan gitu ya ke Amerika. Mereka itu selama ini punya kecurigaan jangan-jangan saya tuh dikirimin ikannya itu tidak yang saya inginkan gitu. Jadi misalnya dia pengennya bandeng dikirim, tapi dia kan orang sini itu kan ekspornya kan sudah dalam bentuk olahan gitu ya. Mereka takut apakah ini hanya benar-benar bandeng atau dicampur ikan tipe lain, karena sudah nggak berwujud gitu kan, sudah dalam bentuk olahan. Diolah potongan atau filet gitu ya. Mungkin betul, ya. Betul Pak. Nah mereka minta bantuan kita, tolong dong saya ini diberikan solusi bagaimana mengidentifikasi saya itu jangan sampai dibohongin gitu. Nah, jadi itu pengertian forensiknya agak sedikit meluas ya. Jadi bukan hanya tentang forensik tentang mayat atau korban pembunuhan gitu ya, atau korban jatuh pesawat. Karena kalau hanya mengecilkan forensik di itu, ya lingkupnya akan kecil, terbatas gitu. Tapi coba forensik ke yang lain. Atau contoh juga Indofood gitu ya. Kita juga sedang ada project dengan Indofood. Mereka tuh pengen tahu bawang goreng gitu ya. Bahan baku bawang yang mereka pakai itu benar-benar dari lahan pertanian di Brebes atau bukan gitu. Mereka sampai pengen tahu seperti itu. Tolong dong saya tuh dikasih solusi, jangan sampai, karena menurut R&D mereka bawang dari Brebes dan bawang merah dari daerah lain itu rasanya berbeda gitu. Cuman mereka ya kesulitan, betul Pak. Mereka kesulitan bagaimana cara membedakan mengetahui, ya atau membedakan. ya. Betul. Jadi sampai mereka tuh ya kita akhirnya pakai DNA barcoding ya, kita bilangnya DNA barcoding. Jadi bagaimana cara kita membedakan varietas satu dengan varietas lain yang ditumbuhkan di area lain itu seperti itu Pak. Jadi seperti melacak keaslian, melacak lokasi asalnya gitu ya, sampai bisa seperti itu ya forensik ya ternyata ya. Betul, ya. Jadi kita harus sedikit lebarkan pengertian forensiknya, tidak hanya terbatas di mayat dan korban pembunuhan seperti itu. Iya, oke. Mungkin ya saya lanjutkan dulu pertanyaannya. Ini sebenarnya mau dibahas lebih lanjut tuh banyak ya, karena forensik bisa banyak ya. Tapi saya coba alokasikan untuk pertanyaan-pertanyaan lain dulu ya. Di sini, nah ada yang bertanya dari Michelle Audrey.
Saya mau tanya apakah kakak sudah dapat menemukan bidang yang diminati seperti kesehatan tanaman lingkungan ketika pertama kali masuk kuliah, atau baru tahu minatnya itu di tengah-tengah perkuliahan? Nah, ayo coba dijawab singkat. Di tengah-tengah atau di awal? Kak Edo gimana? Atau di akhir? Kak Edo gimana? Kalau saya di tengah-tengah, Pak. Tengah-tengah. Kak Steven gimana? Sama, kalau saya juga di tengah-tengah. Tengah. Kak Cesa? Sama, Pak, di tengah-tengah. Kak Stefan? Beda dari yang lain, Pak, dari awal, Pak. Oh, dari awal. Wih, Iya. kita memutuskan. Tapi yang manapun ya, kita bisa lihat di sini, teman-teman baru, mau dari awal maupun dari tengah, ternyata memang sudah dikondisikan ya, supaya minimal di tengah itu sudah bisa mantep. Gitu ya. Kalau dari awal bagus, sudah langsung menentukan arahnya kemana, mungkin bisa langsung lebih stabil lah ya dalam menentukan pilihan ya. Tapi kalaupun masih belum tahu, kayaknya sih mata kuliah kita sudah kita rancang supaya di tengah-tengah itu siap teman-teman ini memutuskan ya pilih yang mana ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Di sini ada pertanyaan lagi dari banyak sebenarnya dari ini. Ricardo Ruskin. Bidang bioteknologi yang sangat berkembang pesat itu sekarang di bidang bagian apa? Nah, ini pendapat pribadi sih. Monggo singkat aja, biotek apa? Untuk Kak Edo, Stefan, Cesa, dan Steven. Menurut masing-masing, ini bisa subjektif sekali, tapi mungkin pendapatnya silakan. Biotek apa gitu yang akan prospek di masa mendatang. Ini kita bicara paling dekat mungkin 4 tahun lagi ya, di mana teman-teman mahar ini akan lulus gitu. Silakan. Kalau dari data di lapangan yang saya punya, bioteknologi yang mengarah ke kesehatan, Pak. Baik itu untuk nutraceutical fungsional, pangan fungsional kesehatan, produksi hormon rekombinan. Oke, baik. Oke, silakan kakak yang lain. Apakah sama biotek kesehatan? Kak Stefan, Kak Desa gimana? Kalau menurut saya sih memang benar seperti yang katanya Kak Edo tadi, bioteknologi kesehatan. Cuma untuk Indonesia sendiri sih menurut saya cukup nanti berkembang pesat itu bioteknologi tanaman juga, karena kan Indonesia ini terkenal dengan banyak tanaman-tanaman herbal kan, yang perlu kita kembangkan secara kultur jaringan tanaman juga seperti itu. Oke, tanaman kesehatan. Steven, Kak Cesa gimana? Kalau menurut saya, Pak, dari kesehatan, pangan, dan tanaman ini bisa dijadikan satu. Sebenarnya berbarengan, bersinergi. Karena nanti pada akhirnya kan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, ini lebih demokratis ya. Maunya unggulin pangan, betul. Tapi tidak mau kalau yang menciderai yang tanaman dan yang kesehatan. Kalau yang saya tahu kan yang banyak berkembang pangan fungsional. Pangan fungsional, oke. Ya. Gimana Kak Desa? Ini skornya satu sama semuanya ini. Kak Cesa pilih apa? Bioteknologi lingkungan masih ada kan ya Pak? Masih ada. Berarti pas. Ada lingkungan juga berarti ya sama ya. Tapi kenapa lingkungan? Kenapa milih lingkungan? Sebenarnya sih semua kedepannya mungkin akan bermanfaat. Cuma kan menambahin. Kalau lingkungan mungkin kita bisa membuat sesuatu. Jadi lingkungan tuh juga mengarah ke kesehatan sih Pak pada akhirnya mungkin ya, menciptakan lingkungan yang baik seperti itu. Oke, baik. Biar adil Pak, biar satu-satu Pak. Tapi sekarang tuh zamannya kolaborasi teman-teman. Jadi kita multidisiplin ya. Jadi kita tidak bisa sekarang berdiri sendiri mengagungkan satu keilmuan kita gitu. Pada endingnya semua harus multidisiplin sekarang, kolaborasi. Oke, ya baik. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi. Coba mungkin akan saya rangkum ya, karena beberapa ada yang bertanya soal membagi waktu, ya. Nelvina ini bertanya soal bagaimana tips membagi waktu, dan yang satu Kristabella bertanya soal bagaimana mengembangkan soft skill. Ya, jadi ada soal bagaimana mengatur waktu, kemudian bagaimana soal soft skill, gitu ya. Kayaknya di sini juga sering ya, kakak-kakak di sini sering termasuk kegiatan-kegiatan ormawa, gitu ya. Silakan, monggo. Kalau untuk membagi waktu,
dulu sih waktu zaman waktu saya kuliah rapat ormawanya sih untungnya selalu tidak pernah waktu pelajaran berlangsung. Jadi memang di sela-sela mata kuliahnya itu kita manfaatkan untuk rapat atau untuk ketemu, untuk membahas atau mungkin untuk survei dan lain sebagainya seperti itu. Jadi atau kalau tidak waktu setelah semua mata kuliah selesai, setelah akan pulang, nah itu kita sempatkan untuk rapat dan lain sebagainya. Untuk penentuan tanggal acaranya sendiri juga selalu konsultasi dengan dosen. Jadi memang tidak kita berusaha untuk tidak mengganggu jalannya perkuliahan seperti itu sih. Jadi kalau dulu saya ikut organisasi KSM, kelompok studi mahasiswa. Ko Steven juga dulu KSM, Ko itu dulu mantan gubernur BEM. Stefan dulu DPM kalau nggak salah ya. Iya, anggota dewan, Pak. Oh, DPM. Anggota dewan yang terhormat ya. Oke. Mantap. Ya, lengkap dulu ya saya, berarti ya. Ya memang pada akhirnya ngerjain laporan dan lain sebagainya memang harus pintar-pintar membagi waktu sih. Memang pasti membutuhkan sedikit perjuangan kayak di malamnya kita ngerjain kayak gitu. Oke. Silakan. Tapi seru kok kalau ikut Ormawa. Iya, ini. Ormawa ya juga bisa di highlight lagi ya. Ada banyak aktivitas, banyak karakter, banyak soft skill yang bisa dilatih atau diasah ya di situ ya. Silakan Kak Stefan, Kak Edo. Mungkin saya menjawab yang pertanyaan apakah ada tips selain masuk ke organisasi untuk mengembangkan soft skill. Nah, kalau di FTB sih banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan kepanitiaan. Jadi nggak harus Ormawa, karena kalau organisasi mahasiswa itu kan kita bertugas selama 1 tahun. Nah, kalau kita menjadi panitia dalam suatu kegiatan itu hanya dalam jangka waktu sampai kegiatan itu selesai. Nah, kita juga bisa menjadi panitia dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kita juga bisa dapat soft skill-nya dari sana juga. Karena itu juga sebenarnya termasuk organisasi, hanya durasinya aja mungkin yang lebih pendek daripada Ormawa. Itu aja sih. Oke, jadi ada sebenarnya banyak pintu-pintu atau peluang ya selain Ormawa ya. Ternyata ada kegiatan-kegiatan lain yang lepasan juga, seperti tadi international conference gitu ya, yang juga bisa melatih. Nah, itu momen langka juga ya, bisa langsung berinteraksi dengan para invited speaker, pembicara-pembicara, researcher dari luar negeri ya, Stephen ya. Iya, betul. Kak Stefan, Kak Edo mau nambahin? Ya, itu juga sebagai satu langkah supaya misalnya mau dilanjut ya, ketemu calon-calon supervisor gitu ya. Oke, siap. Nah kan, tambahkan Kak Stefan? Kalau saya tambahkan sedikit Pak, cuma ini saya menjawab dulu pertanyaan yang lain aja ya, tentang bagaimanakah dengan job opportunities di Indonesia dalam bidang bioteknologi kesehatan. Jadi itu pertanyaan selanjutnya soal kesehatan ya, silakan. Iya, jadi seiring berkembangnya zaman juga dan seiring majunya era juga, kemungkinan akan banyak muncul penyakit-penyakit yang cukup aneh yang sangat kita bingung bagaimana cara mengobatinya. Di mana dengan obat kimia pun kita sudah tidak bisa sembuhkan, memerlukan tambahan teknik lain seperti terapi gen kayak seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri sih sudah mulai mengarah ke sana teman-teman. Jadi seperti sekarang kan ketika sedang pandemi ini sedang banyak dibutuhkan tenaga-tenaga kerja yang bisa mengoperasikan PCR maupun elektroforesis, dan Indonesia akan sudah mulai sadar tentang pentingnya ilmu bioteknologi, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir ya, apalagi di bidang kesehatan sendiri, karena untuk kesehatan sendiri masih banyak penyakit-penyakit yang ataupun hal-hal yang bisa kita kembangkan di sana, seperti kemarin skripsi saya mengenai deteksi metilasi pada gen untuk melihat apakah seseorang itu bakal terkena diabetes mellitus atau tidak, seperti itu. Nah, jadi kedepannya pasti bakal banyak lapangan kerja lah buat kalian, apalagi di bidang kesehatan. Gak cuma kesehatan, tanaman juga
pasti banyak lingkungan maupun pangan juga seperti itu. Baik, makasih Stefan. Silakan. Itu ya. Ya, cuman mau nambahin sedikit aja Pak. Jadi tadi yang tips bagi waktu dan soft skill tadi jawabannya udah dijabarkan semua oleh kakak-kakak, Kak Steven sama Kak Jessa. Saran saya cuma satu sih, bagaimana bisa bagi waktu itu know your limitation, tahu batas kemampuan Anda. Gitu. Ya. Yang paling mengerti Anda adalah Anda sendiri. Jadi jangan sampai Anda karena terbawa euforia ingin ikut aktivitas ini itu, terus kepingin juga nilainya juga bagus terus gitu ya. Kami pernah ada di posisi seperti itu. Gitu. Jadi kami juga merasakan euforia sangat ingin aktif gitu ya. Tapi tetap ingat limitasi kalian. Jangan sampai kalian istilahnya burn out gitu ya. Karena kalau kalian sudah burn out, itu pasti akan ada yang dikorbankan. Itu salah satunya. Pasti entah kegiatan organisasi Anda yang terlantarkan, atau bahkan yang lebih buruk, akademik Anda longsor. Gitu. Jadi Anda yang tahu sendiri batas Anda bagaimana, bisa dipilah-pilih berdasarkan skala prioritasnya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Berarti ini sebenarnya waktu sebentar lagi habis, 3 menit lagi. Ada satu pertanyaan yang kayaknya ini akan merangkum sesi alumni ini ya. Pertanyaan dari Jennifer ini simpel ya. Kakak-kakak, apakah menikmati kuliahnya atau tidak? Nah, silakan. Ini pertanyaan terakhir dan mungkin langsung merangkum serangkaian masa-masa dari awal hingga lulus. Apakah menikmati kuliahnya atau tidak saat itu? Silakan. Menikmati sih Pak, karena ya memang tidak bisa diulang masa-masa kuliah itu. Kalian akan dapat istilahnya keluarga baru lah. Apalagi saya nggak tahu sih. Misalnya saya juga di sisi lain saat pandemi ini juga kadang ngerasa kasihan ke adik-adik kelas yang kayak sudah menjalani kuliah tapi belum pernah ketemu temennya kayak gitu kan. Nah, mungkin nanti amin pandeminya segera selesai, pasti kalian akan merasakan keasyikan tersendiri selama kuliah itu. Jadi di kelas mungkin kalian, ya pasti namanya anak-anak mahasiswa kan pasti ada nakal-nakalnya. Nah, masa-masa itu tuh pasti akan kalian ingat terus nanti ke depannya. Jadi memang asyik kok kuliah itu, ya kita jalani aja, tapi jangan terlalu stres juga. Kayak gitu. Pasti akan ada hal-hal baru yang bisa kalian dapat dan kalian nggak dapat itu setelah masa kuliah nanti. Poinnya lebih ke arah momen-momen itu nggak bisa diulang ya. Jadi kalau sudah berkuliah, memilih itu ya dinikmatilah. Apapun kondisinya, kenakalan-kenakalannya apa dinikmati semua. Ada yang mau nambahkan? Kak Edo, Kak Steven, gimana? Ya, kalau dari saya sih nikmat tidak nikmat harus dinikmati ya. Gitu. Tidak ada yang bilang kuliah itu mudah. Gitu. Apapun saya yakin. Nggak aja biotek ya, maksudnya nggak aja biotek gitu. Betul, tidak hanya di biotek. Pasti semua tuh punya kesulitannya masing-masing. Gitu. Makanya tidak ada yang melarang kalian kalau kalian pasti mungkin nanti suatu saat di titik jenuh gitu ya. Jenuh karena banyak tugas, jenuh karena banyak praktikum dan lain-lain. Kami juga mengalaminya. Makanya dulu kita punya me time sendiri-sendiri gitu ya. Kita punya cara refresh diri kita masing-masing gitu. Kalau saya dulu, makanya saya barengi dengan kegiatan Ormawa, karena di Ormawa tuh kita bisa kita dulu di Ormawa tuh nggak hanya di satu angkatan ya, tapi kita tuh multi angkatan, dan di situ tuh batas antara senioritas dan junior tuh udah nggak ada sebenarnya. Jadi kita di situ bisa langsung ya. Betul Pak. Betul. Jadi kita bisa curhat-curhat di situ, kita bisa curcol, kita bisa ngakak-ngakak di situ. Ngerasani itu juga ya, ngerasani dosen ya. Betul Pak, berkeluh kesah dengan dosen ya, gitu kan. Oke, gitu. Ya. Tidak apa-apa. Tapi itu cukup merangkum ya bagaimana kedekatan antara angkatan juga mahasiswa dengan dosen gitu ya, sangat terbuka ya. Ini juga sebenarnya sudah pukul 4 ya. Saya rasa sudah cukup merangkum ya sesi-sesi ini. Saya pikir
saya ucapkan terima kasih banyak di tengah-tengah kesibukan masa-masa WFH, pandemi, kakak-kakak alumni ini masih sempat hadir, ya memberikan wejangan, men-sharingkan memori-memori saat dulu pada teman-teman baru. Ya, terima kasih, sehat selalu Kak Edo, Kak Steven, dan Kak Jessa. Ya, sore saya kembalikan ke moderator. Silakan kakak-kakak panitia. Oke, terima kasih Pak Johan dan juga kakak-kakak alumni. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Johan dan kakak-kakak alumni, apabila masih terdapat kegiatan lain, kami persilakan untuk meninggalkan ruangan semini ya. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Ya, Kak. saya pamit undur diri dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak Johan dan kakak-kakak alumni.